Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini kita akan review jambu kristal merah jumbo ya, kristal merah jumbo atau KMJ. Jadi kita udah kasih nama teman-teman, takutnya nanti salah. KMJ sebenarnya sih namanya kristal merah, cuman karena buahnya besar jadi ditambahin aja sih sama netizen atau para pecinta jadi kristal merah jumbo teman-teman. Dan ini tadi baru saja kita pindah ya pagi-pagi dari polybag 40 kita pindah ke pot 45 ya teman-teman ya. Ya jadi ini pemberian tetangga karena udah nggak kepake jadi kita pakai. Nah kemudian ini masih ada kan teman-teman bekas di polybagnya. Nah ini kita bisa hancurin. Nah tadi ketika proses pemindahan, apakah polybagnya dibuka? Ada banyak pilihan sih. Pertama dibuka, full dibuka ya, disobek. Tapi memang pastikan harus nunggu kering, jadi enak gitu. Dan memang dia udah lama, jadi udah lengket media tanamnya. Kemudian cukup disobek-sobek saja. Lalu dimasukkan, tidak perlu diangkat, tidak perlu diambil polybagnya, atau dimasukkan secara keseluruhan juga bisa tanpa diapa-apakan, nanti pasti tumbuh akarnya. Jadi ada 3 pilihan. Nah tadi saya turunkan setengahnya saja, saya sobek, saya turunkan setengahnya, jadi polybagnya sebenarnya di dalam masih ada. Oke ya, tujuan saya biar mudah dalam, sebenarnya sih akar pasti nanti tembus sih teman-teman ya. Cuman biar tidak stres saja teman, takutnya ketika kita sobek, kita angkat full, nanti malah jadi stres. Itu aja sih, hanya untuk mengantisipasi teman-teman ya. Oke, kemudian saatnya, tadi saya lihat kebetulan ini udah dilubangin teman-teman ya. Jadi udah aman ya, nampaknya udah paham ya. Nah itu udah dilubangin. Jadi udah ada, itu juga udah dilubangin, ada 3 bagian yang dilubangin, jadi saya pikir aman lah, kemudian tinggal saatnya ini pembibitan cangkok ya, pembibitan cangkok. Nah ada kecenderungan rantingnya ke sini teman-teman. Sebenarnya sih kita bisa buat ya dengan dengan pangkas, tapi nanti kita lihat ya situasi. Nah saat ini yang paling mudah adalah membuang daun-daun tua. Nah oke. Nah seperti ini, ranting seperti ini itu tidak akan berkembang teman-teman, dan ini hanya menjadi sebuah benalu kalau buat kami ya. Nanti kita pangkas. Sebenarnya ini juga nggak terlalu bagus sih rantingnya. Nah tapi kita buang dulu daun-daun tuanya ya, atau yang berada di pangkal, area pangkal. Nah mungkin di awal-awal akan terlihat tidak terlalu bagus ya, tapi untuk jangka panjang akan bagus teman-teman. Nah kemudian kalau udah seperti ini kita pangkas aja ujungnya ya. Nah seperti ini kita sisakan. Kemudian ini juga, bagian sini aja yang kita pangkas. Nah oke. Lalu bagian, nah seperti ini juga kita pangkas. Ini namanya tunas air atau ranting susu ya. Kita akan, tadinya ini mau kita pangkas, cuman di atas itu udah bertunas 2 teman-teman. Nah ini beranting 2 dan bagus. Nanti kita lihat aja dulu ya teman-teman ya. Nah ya macam-macam sih pilihan. Apakah fresh cangkok langsung bisa dipindah pot, bisa aja, kami juga terapkan di kristal merah jumbo. Kemudian apakah harus nunggu beberapa saat, nah itu juga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ketika bibit dalam bentuk polybag, pastikan aja sih indukannya bagus aja sih teman-teman ya, pastikan. Jadi bibitnya benar-benar tidak mandul. Buktinya apa? Nah ini masih dalam polybag sudah berbunga. Dan kristal merah jumbo ini karakteristiknya adalah dia mudah sekali berakar ya. Perawatannya juga mudah, sepengalaman saya ya, sepengetahuan saya yang saya alami. Makanya saya coba sekarang perbanyak kristal merah jumbo. Dulu tuh saya sering banyak kristal putih teman-teman. Nah sekarang
Kristal putih tetap banyak, tapi saya coba melangkah lagi. Saya coba kristal merah jumbo karena memang bagus sih ya, bagus. Nah seperti ini teman-teman ya, batangnya juga udah sejari telunjuk lah. Oke, nah ini udah bagus. Tinggal yang ini saya masih ragu teman-teman, apakah saya pangkas gitu. Cuman kadang-kadang kalau pemula seperti saya ya, itu kasihan sayang gitu, padahal udah bagus. Tapi sebenarnya kalau mau pembuatan, nah dia pangkas area-area sini karena terlambat ya teman-teman ya. Terlambat sih, tapi nggak masalah lah. Ini nyampe sini kita pangkas. Nah saya berharap nanti dari sini ada tunas-tunas baru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya pikir itu sih, karena ini udah kita pangkas juga ujungnya. Karena terlalu mudah, ini kita tambahin lagi. Ini juga udah kita pangkas, ini udah kita pangkas. Kita udah pangkas potek ujungnya, ini juga udah kita potek ya. Ini juga udah kita potek, sudah aman sih teman-teman. Nah tinggal mengharap tunas-tunas baru. Kalau proses seperti ini memang kalau misalkan nih kemudian ada calon pembeli ya, ada kecenderungan mereka tidak tertarik. Jadi itulah kenapa kemudian tabu lampot, tanaman buah dalam pot itu bagi para penghobi lumayan ya harganya, karena memang tidak sekedar kita nanam di tanah kemudian dibiarin tumbuh. Kalau yang memang penghobi rata-rata udah jadi teman-teman, karena ada proses seperti ini, proses perawatan seperti ini teman-teman ya. Oke, tapi dari awal dulu kan tadi saya bisa sampaikan bibitnya cangkok diambil dari indukan yang bagus, pohon yang bagus. Dibuktikan apa? Dalam bentuk bibit sudah ada calon bunganya ya teman-teman ya. Nah ini udah ada. Ini membuktikan bahwa bibit tersebut tidak mandul. Nah syukur-syukur udah ada buahnya dalam polybag, itu lebih aman lagi teman-teman. Kemudian apakah misalkan fresh cangkok atau beberapa ini harus dipindah dulu atau gimana, itu boleh fresh cangkok, tapi fresh cangkok taruh dulu di tempat yang teduh teman-teman. Nah oke, kemudian di bagian bawah tadi udah ya, kalau bisa dikasih lubang, kasih apa ya, macam-macam ya, kayak misalkan pecahan genteng dan sebagainya. Oke, kemudian hal-hal lain ya macam-macam ya. Pokoknya pemangkasan itu penting ya, entah itu berapa bulan sekali pengecekan, kemudian hama, misalkan sering ini kan ada item-item teman-teman. Nah ini misalkan dipangkas itu lebih ekstrim, nggak apa-apa sih teknik ekstrimnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian hal-hal lain apa yang perlu saya tambahkan lagi ya, paling itu aja sih, pemumpukan. Nah ini kemarin kita kasih media tanam yang memang udah jadi. Nanti selang 2-3 minggu atau 1 bulan kita tambahin pupuk di atasnya, pupuk kandang ya saya kohi ya. Nah, nanti kalau misalkan saya ada stok NPK ya kita MKP. Cuman saat ini saya fokus ke ini, agar ranting-ranting ini besar dulu. Nah nanti pasti tinggal kita menikmati hasilnya. Jadi memang prosesnya yang mahal ya, dan perawatannya. Oke, selamat mencoba menanam tabu lampot jambu kristal merah jumbo. Salam tabu lampot.